Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku. Saat ini di samping saya ada pohon. Dan pohon ini saya lihat ini banyak dimakani oleh ulat. Saya sesekali memang mengamati tentang bagaimana ulat memakan daun-daun. Dalam waktu yang sekejap, daun-daun ini habis. Sahabat-sahabatku, ketika kita melihat ulat, apalagi itu ulat bulu, semua yakin tidak ada satupun orang yang suka dengan ulat itu. Orang kemudian mengatakan itu jijik, mengatakan itu geli, mengatakan ini harus dimatiin. Tapi tahukah sahabat-sahabatku, ada sebuah pembelajaran dari ulat yang menjijikkan itu, yang rakus dengan memakan daun-daunan dalam waktu yang sekejap, dia supaya menjadi disukai oleh banyak manusia. Ulat kemudian dia melakukan sebuah transformasi diri. Dia kemudian tidak lagi makan, kemudian dia melakukan puasa. Dari yang saya baca, informasi saya dapatkan, dari hasil riset yang dilakukan oleh para ahli yang khusus mendalami tentang bagaimana siklus kehidupan ulat, justru untuk melakukan itu cukup lama, hampir kurang lebih ada yang mengatakan 26 hari, ada yang mengatakan 30 hari. Itu artinya adalah 1 bulan penuh dia tidak makan untuk dia bisa bertahan hidup. Dia kemudian dia menghentikan aktivitas makannya yang rakus, yang merusak tumbuh-tumbuhan. Dan apa yang terjadi ketika dia tidak makan agar dia bisa bertahan hidup? Memang mungkin tersiksa. Tapi apa yang terjadi setelah 30 hari itu terjadi? Maka ulat itu kemudian berubah menjadi kupu-kupu. Dan kalau saya tanya kepada sahabat-sahabatku, saya yakin tidak ada satupun orang yang tidak suka melihat kupu-kupu. Ketika Anda pergi ke Taman Mini Indonesia Indah, yang ada di Jakarta Timur, ada sebuah areal khusus, namanya Taman Kupu-Kupu. Begitu banyak kupu-kupu yang berterbangan, kita betapa menikmati keindahan kupu-kupu. Tapi tahukah Anda bahwa sesungguhnya kupu-kupu itu dulunya adalah makhluk yang menjijikkan namanya ulat? Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Saat ini kita sedang melakukan ibadah saum. Tidak ada makhluk satupun di dunia ini yang rakus manusia. Manusia ini apa saja dimakan, ya, dari sesuatu yang paling halal sampai sesuatu yang paling menjijikkan dan haram sekalipun manusia makan. Maka kemudian memang bangkainya manusia adalah bangkai yang paling bau dan busuk dibandingkan bangkai binatang manapun. Sebab itulah kemudian agar manusia menjadi manusia yang seutuhnya yang diinginkan oleh Allah, yaitu menjadi makhluk yang mulia, yaitu fi ahsani taqwim, maka Allah turunkan perintah agar manusia kembali kepada fitrahnya menjadi manusia, yaitu dengan cara kita menjaga makanan. Jangankan yang halal, jangankan yang haram, yang halal pun kemudian di stop. Itu namanya adalah siam, puasa. Dia menjaga makanan, bahkan bukan saja menjaga makanan, tapi menjaga hal-hal yang diharamkan, yang dilakukan oleh manusia. Maka harusnya ketika kita berpuasa, sebagaimana layaknya ulat yang dulunya menjijikkan, keluar menjadi kupu-kupu. Kita kemudian setelah berpuasa 1 bulan, harusnya kita keluar menjadi manusia yang penuh dengan kasih sayang, manusia yang peduli, manusia yang penuh dengan perhatian kepada orang-orang. Maka kemudian ibadah saum, simbolisasinya diakhiri dengan zakat fitrah. Apa maknanya? Mengeluarkan harta yang dimiliki, yang sesungguhnya ada hak orang lain yang harus diberikan kepada yang lain. Sahabat-sahabatku, jangan sampai kemudian kita terlena dengan dunia ini, karena pada saatnya tiba akan ditinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.